Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arita Galuh Widawijaya dari kelas PM 2023A dengan 3 digit NIM terakhir 292. Di sini saya akan membahas materi geometri analitik bab 7 tentang parabola. Definisi dari parabola sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap suatu titik tertentu atau titik fokus sama dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu atau bisa disebut dengan garis direktris. Nah, perbandingan kedua jarak ini dinamakan dengan eksentrisitas dengan simbol E. Nah, E ini sendiri bernilai 1. Yang pertama saya akan membahas tentang persamaan parabola dengan puncak A, B dan sumbu simetrisnya sejajar dengan sumbu koordinat. Kita dapat mencari persamaan parabola dengan menggunakan persamaan E dan juga perbandingan antara titik P dengan titik fokus dan juga titik P dengan garis direktris. Yang pertama yaitu untuk P lebih dari 0, kita dapat menulis E itu sama dengan PF per PQ, di mana PF sendiri ini adalah jarak antar dua titik dan juga PQ adalah jarak titik ke garis Q. Nah, seperti yang diketahui bahwa E adalah 1, kita dapat memasukkan E sama dengan 1, berarti 1 sama dengan PF per PQ. Kemudian kedua ruas dikalikan PQ. Nah, jadi PQ sama dengan PF. Kemudian kita dapat menggunakan rumus dari jarak antar titik ke garis dan juga jarak titik ke titik. Sebelumnya, untuk garis Q ini sendiri, X sama dengan A min P. Kita dapat membentuknya menjadi persamaan garis, yaitu X min A plus P sama dengan 0, di mana variabel dari A sendiri adalah 1, kemudian variabel dari Y-nya ini tidak ada, jadi B-nya sama dengan 0, kemudian C-nya adalah min A plus P. Jadi kita dapat memasukkan 1 dikalikan dengan XP, SP yaitu X0, XO ini, kemudian kurangi A plus P per plus minus akar 1, itu sama dengan akar dari jarak titik P ke titik F, yaitu absis dari P XO dikurangi absis dari F yaitu A plus P kuadrat ditambah dengan koordinat dari P yaitu YO dikurang dari koordinat dari titik F yaitu P. Nah, dari sini kita akan mengoperasikan persamaan ini. Karena di sini ada akar, kita dapat mengkuadratkan kedua ruas. Kemudian di sini akar 1 ini nanti akan hilang, jadi langsung XO min P plus min A plus P. Jadi bila kita kuadratkan kedua ruas, kemudian dari kuadrat ini kita jabarkan terlebih dahulu.
Kemudian variabel-variabel sama ini kita jadikan satu. Nah, untuk YU min B nya tetap seperti ini saja, tidak perlu dijabarkan. Variabel yang sama dapat dieliminasi. Kemudian kita jabarkan lagi. Jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat dengan A kuadrat plus 2AB B kuadrat min 2AXO plus 2BXO plus 2XO plus 2AB min B kuadrat. Ini habis, jadi tambah 4B XO sama dengan YO min B kuadrat. Kemudian yang sama kita eliminasi juga. Sehingga didapat 4PXO min 4AB sama dengan YO min B kuadrat. Nah, kemudian kita cantik bentuknya menjadi YO min B kuadrat sama dengan 4B, kita keluarkan menjadi XO min A. Nah, ini adalah persamaan parabola dengan sumbu ordinat sejajar dengan sumbu X. Kemudian ketika XO dan YO ini dijalankan, ketika XO dan YO dijalankan, persamaannya menjadi Y min B kuadrat sama dengan 4B kali X min A. Nah, untuk persamaan parabola ini terbuka ke kanan. Parabola membuka ke kanan. Kemudian dengan cara yang sama kita dapat mencari juga untuk parabola yang membuka ke kiri dengan rumus Y min B kuadrat sama dengan negatif 4B kali X min A. Ini parabolanya membuka ke kiri.
Untuk caranya analog dengan cara yang ini. Kemudian ketika parabola dengan titik puncak A, B dengan titik puncak A, B dan sumbu ordinat sumbu simetris sejajar dengan sumbu Y, persamaannya akan menjadi X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Ini untuk parabola yang menghadap ke atas. Dan X min A kuadrat sama dengan min 4B kali Y min B. Ini untuk parabola yang membuka ke bawah. Nah, jadi di sini ada 4 persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetrisnya ini sejajar dengan sumbu ordinat X. Itu persamaannya adalah Y min B kuadrat sama dengan 4X min kali X min A dengan parabola membuka ke atas, kemudian Y min B kuadrat sama dengan min 4P kali X min A, parabola yang membuka ke kiri. Dan untuk titik puncak A, B, kemudian sumbu simetrisnya nanti sejajar dengan Y, itu persamaannya X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min B membuka ke atas, kemudian X min A kuadrat sama dengan min 4P kali Y min B itu membuka ke bawah, dengan caranya analog seperti cara yang pertama ini. Kemudian saya akan mencontohkan soal dari persamaan parabola. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengerjakan soal latihan yang ada pada buku Geometri Analitik halaman 114 nomor 1 yang bagian C. Sebelumnya mohon izin untuk menuliskan soalnya terlebih dahulu. Untuk soalnya yaitu jika diketahui suatu parabola dengan titik puncak P 0,0, fokus F 0,-3, maka carilah persamaan parabolanya. Kita dapat menggunakan rumus dari persamaan parabola yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi yang pertama kita dapat menuliskan titik puncaknya yaitu adalah P dengan koordinat 0,0. Nah, ini berarti kita dapat menentukan nilai A dan juga B, di mana A-nya adalah 0 dan B-nya juga 0. Kemudian kita dapat menuliskan fokusnya, titik fokusnya yaitu F 0,-3. Ini juga dapat dituliskan dengan F 0,0-3. Hal ini berarti kita mendapatkan parameter yaitu 3. Parameter sendiri adalah jarak titik fokus ke
Jadi P ini sendiri adalah jarak dari titik fokus ke puncak parabola. Kita sebelumnya dapat menggambarkan dahulu gambar parabolanya, yaitu ini. Sumbu Y ini sumbu X. Nah, ini diketahui titik puncaknya P 0,0 dari tengah-tengah. Titik P. Kemudian titik fokusnya di 0,3, negatif 3. Ini adalah titik F atau titik fokus. Jadi bentuk parabolanya seperti ini. Nah, di mana sumbu simetrisnya ini akan sejajar dengan sumbu X. Dan persamaan direktrisnya yaitu ini untuk garis direktrisnya adalah di sini, di titik 0,3. Direktrisnya yaitu D ekuivalen X sama dengan 0 tambah 3, di mana 0 sendiri adalah B, kemudian 3 ini adalah parameter atau jarak dari titik puncak ini ke garis direktris. Jadi kita mendapatkan X-nya sama dengan 3. Lalu kemudian kita dapat menentukan persamaan parabola. Nah, karena kurvanya ini atau parabola ini menghadap ke bawah, kita menggunakan rumus Y min B kuadrat itu sama dengan negatif 4B kali X min A. Nah, ini seperti rumus yang sudah saya bahas tadi. Lalu kita masukkan B-nya di sini 0. Ini min 0 kuadrat sama dengan min 4 kali P-nya di sini adalah 3 kali X min A. A-nya sendiri adalah 0. Kemudian kita dapat menjabarkan menjadi Y kuadrat sama dengan negatif 12X. Nah, untuk persamaan parabolanya kita dapat menggunakan rumus X min A kuadrat sama dengan negatif 4B kali Y min A. Ini sesuai dengan rumus dari persamaan parabola di mana parabolanya menghadap ke bawah. Kita dapat memasukkan nilai A dan juga, mohon maaf, di sini adalah B. Dapat masukkan A-nya 0 kuadrat sama dengan negatif 4, di mana B-nya adalah 3 kali Y min 0. Kemudian kita jabarkan X kuadrat sama dengan min 12 Y. Atau dapat kita bentuk menjadi X kuadrat tambah 12Y sama dengan 0. Nah,
Ini adalah persamaan dari parabola untuk soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua yaitu jika diketahui suatu parabola dengan titik puncak P negatif 2, negatif 5 dan fokus F negatif 4, negatif 5, maka carilah persamaan parabolanya. Jadi di sini diketahui dan F-nya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari persamaan parabolanya. Jadi di sini tadi diketahui titik puncak atau P itu adalah negatif 2, negatif 5. Maka kita dapat menentukan nilai A dan juga B. A-nya adalah negatif 2 dan B-nya adalah negatif 5. Kemudian fokusnya, titik fokus itu adalah negatif 4, negatif 5. Ini kita juga dapat menuliskan F itu sama dengan ini negatif 2 tambah negatif 2 sama 5. Nah, ini berarti kita mendapatkan nilai dari P yaitu P-nya adalah 2. Kita dapat menggambarkan grafik dari soal ini atau parabola ini itu menjadi kemudian di sini diketahui untuk koordinat dari titik P yaitu negatif 2, negatif 5. Sini titik P. Kemudian titik F yaitu negatif 4, negatif 5. Ini adalah titik F. Jadi bentuk parabolanya akan menjadi seperti ini. Nah, P ini tadi sendiri adalah parameter. Jadi ini, jarak ini adalah P. Kita juga dapat menentukan garis direktrisnya yaitu di sini. Kita juga dapat menuliskan garis D. Nah, sumbu simetris ini sejajar dengan sumbu Y. Dan persamaan direktrisnya yaitu D ekuivalen dengan Y sama dengan negatif 2 tambah 2 itu Y sama dengan Y. Nah, untuk garis direktrisnya sendiri adalah Y sama dengan 0.
Kemudian kita dapat menentukan persamaan dari parabola ini dengan menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan dengan parabola yang menghadap ke kiri, yaitu Y min B kuadrat itu sama dengan min 4B kali X min B. Kemudian kita dapat memasukkan nilai B dan juga A-nya menjadi Y plus 5 kuadrat sama dengan 4 dikali B-nya adalah 2 dikali X tambah 2. Kemudian kita jabarkan menjadi Y kuadrat plus 10Y plus 25 itu sama dengan negatif 8X negatif 15. Kemudian kedua ruas saya tambahkan 8X dan saya tambahkan 15 menjadi tambah 10 tambah 25 tambah 8X tambah 16 sampai sini habis menjadi 0. Kemudian kita dapat mengelompokkannya, yaitu menjadi Y kuadrat tambah 10Y tambah 8X ditambah dengan 41 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan dari parabola untuk soal nomor 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan garis singgung. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya. Nah, di sini ada parabola yaitu Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A. Kemudian ada garis singgung Y sama dengan MX plus C. Nah, kita akan mencari garis singgung ini, atau bisa kita sebut dengan garis G. Terhadap parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A. Nah, tadi dimisalkan jika garis G ini memiliki gradien M, sehingga persamaannya yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, kita dapat mencari garis singgung itu dengan cara seperti ini. Di sini tadi diketahui dua persamaan, yaitu persamaan parabola dan juga persamaan dari garis. Kita tulis persamaan dari parabola sendiri adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P dikali X min A. Kemudian untuk persamaan dari garis G yaitu Y sama dengan Fx plus C. Nah, untuk persamaan dari garis Y ini kita akan membentuknya menjadi X sama dengan ini, kedua ruas kita kurangi C dan dibagikan. Untuk persamaan X ini akan disubstitusikan ke persamaan parabola ini, sehingga didapat Y min B kuadrat itu sama dengan 4P dikali X nya yaitu Y min C per M dikurangi A. Nah, bentuk bersamanya jadi seperti ini. Tadi adalah dua garis bawah. Kemudian kita jabarkan kedua persamaan ini menjadi Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan 4 Oke, mohon maaf sebelum kita menjabarkan ini kita kalikan kedua ruas dengan M, jadi dapat M kali Y min B kuadrat sama dengan 4PM dikalikan Y min C per M min A.
Nah, kemudian baru kita jabarkan yang ini menjadi Y kali ini jadi Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat itu sama dengan ini dikali ini menjadi 4P kali YC dikurangi 4APN. Kemudian kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung menjadi MY kuadrat min 2MBY plus MB kuadrat sama dengan 4PY min 4PC min 4APN. Kemudian kita jadikan satu, ini dapat MY kuadrat min 2MY plus MB kuadrat min 4PY plus 4PC plus 4APN itu sama dengan. Lalu kita dapat membentuk persamaan ini menjadi persamaan kuadrat, yaitu menjadi kita kelompokkan MY kuadrat ditambah ini untuk variabel yang sama yaitu Y menjadi min 2MB min 4PY kemudian ditambah dengan MB kuadrat plus 4PC plus 4APN sama dengan 6. Nah, dari persamaan ini kita dapat menentukan koefisiennya, yaitu ini bernilai sebagai A, ini B, dan ini adalah C atau konstanta. Nah, dengan menggunakan diskriminan, yaitu rumus diskriminan sendiri adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC, kita dapat masukkan B sama dengan min 2MB min 4B kuadrat min 4 kali A-nya adalah M, kemudian C-nya adalah MB kuadrat tambah 4 PC tambah 4 APN. Nah, ini kemudian seperti yang sudah kita pelajari dari diskriminan, yaitu di sini apabila D kurang dari 0 maka garis G tidak akan memotong parabola. Di sini apabila D kurang dari 0, garis G tidak memotong parabola. Kemudian jika D di sini lebih dari 0, garis G akan memotong parabola di 2 titik. Memotong parabola di 2 titik. Dan yang terakhir, apabila D-nya itu sama dengan 0, maka garis G akan memotong parabola di 1 titik, atau bisa kita katakan garis G menyinggung parabola. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung sendiri, syaratnya yaitu adalah D sama dengan 0. Kemudian D sendiri tadi kan sudah kita cari, yaitu min 2MB min 4 kuadrat min 4M kali MB kuadrat plus 4C plus 4ATM. Ini kita masukkan lalu kita sama dengankan 0 agar memenuhi syarat garis G nanti akan menyinggung parabola.
Jadi kita dapatkan min 2 MB min 4B kuadrat 4M kali MB kuadrat 4BC tambah 4APM itu sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian kita jabarkan persamaan ini menjadi 4M kuadrat B kuadrat tambah 16 BMB tambah 16B kuadrat dikurangi 4M kuadrat B kuadrat dikurangi 16 BMC MBC dan kurang 16 ABM kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian untuk variabel yang sama dapat kita coret habis sehingga didapat baik. Untuk sebelumnya ini kita bagi semua dengan 16B, lalu dibagi dengan 16B sehingga didapat MB ditambah P dikurang MC dikurang AM kuadrat sama dengan 0. Dan seperti ini. Lalu kita akan mencari C-nya. Sebelumnya kita kurangkan kedua ros dengan MC. Kita tambah kedua ros dengan MC. Lalu kita bentuk seperti ini. MC sama dengan MB plus P plus AM kuadrat. Jadi di sini C sama dengan MB plus AM kuadrat plus MB plus P dibagi dengan M. Udah tadi saya bagi dengan M. Nah, kita dapatkan C-nya adalah AM ditambah B ditambah P per M. Nah, dari persamaan C ini kita akan mensubstitusikan C ini ke dalam persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Dapatkan Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini M-nya tetap M, X-nya juga tetap X, kemudian C-nya kita masukkan menjadi AM plus B plus P per M. Kemudian kedua ruas dikurangi dengan B min B sama dengan MX plus AM. M kita keluarkan menjadi X mohon maaf di sini negatif sikap negatif, jadi di sini negatif. Nah, ini adalah persamaan garis singgung terhadap parabola
Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A. Nah, untuk persamaan dari garis singgung yang lain, kita dapat menggunakan cara yang analog dengan cara ini. Nah, untuk persamaan garis singgung yang lain dengan gradien M, yang pertama terhadap parabola Y min B kuadrat sama dengan min 4P X min A, yaitu persamaan garis singgungnya adalah Y min B itu sama dengan M kali X min A kurang P per M. Kemudian yang kedua, persamaan garis singgung dengan gradien M terhadap parabola X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min B, yaitu persamaan garis singgungnya adalah X min A kuadrat Y min B sama dengan M X min A kurang M kuadrat B. Dan yang terakhir, terhadap parabola X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min B adalah Y min B sama dengan M X min A tambah M kuadrat kali B. Nah, untuk persamaan garis singgung yang lain yaitu ada 3. Persamaan garis singgung dengan gradien M pada parabola ini adalah ini persamaannya. Nah, dari ketiga ini untuk pembuktiannya analog dengan cara yang pertama ini tadi. Baik, untuk penjelasan garis singgungnya sekian. Kemudian saya akan mengerjakan latihan soal tentang garis singgung parabola. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengerjakan soal latihan yang ada pada buku Geometri Analitik halaman 114 nomor 3. Mohon izin untuk menuliskan soal terlebih dahulu. Nah, baik, untuk soalnya sendiri yaitu carilah persamaan garis singgung parabola dengan gradien M sama dengan negatif 2 dengan parabola yang titik fokusnya F 0,0 dan puncak P 3,0. Jadi kita dapat menjawab soal ini dengan yang pertama kita akan menggambar grafiknya terlebih dahulu. Untuk grafiknya yaitu di sini puncaknya adalah 3,0, titik V. Kemudian untuk F-nya, titik fokusnya adalah 0,0. Nah, jadi bentuk parabolanya adalah seperti ini. Untuk persamaan titik puncaknya tadi, untuk koordinat titik puncaknya tadi P 3,0. Jadi kita dapat menentukan A-nya adalah 3, B-nya itu A tadi adalah
sumbu absis, kemudian yang B adalah ordinat yaitu 0. Kemudian diketahui tadi ada gradien M sama dengan negatif 2. Nah, untuk persamaan dari parabola seperti yang sudah saya jelaskan, apabila parabolanya itu menghadap ke kiri atau membuka ke kiri, rumusnya adalah persamaan parabolanya adalah y min b kuadrat sama dengan min 4b x min 2. Nah, ini untuk persamaan parabolanya yaitu y min b kuadrat sama dengan min 4 kali x min a. Ini karena sumbu simetrisnya sejajar dengan sumbu y. Jadi nanti ada di sini. Ini adalah sumbu simetris. Jadi persamaan bolanya adalah ini. Nah, kemudian dari persamaan garis singgung yang sudah saya cari tadi, kita dapat memasukkannya ke persamaan tersebut. Ini di sini. Persamaan garis singgung dengan gradien M sama dengan negatif 2 terhadap parabola ini, y min b kuadrat sama dengan negatif 4b kali x min a itu adalah y min b sama dengan m x min a. Nah, ini adalah persamaan garis singgung yang sudah dicari tadi. Jadi kita dapat memasukkan A, B, dan juga M-nya. Sehingga menjadi Y min B sendiri adalah 0 sama dengan M untuk M gradiennya yaitu negatif 2 dikali X min A-nya 3 dikurangi E. Nah, untuk P sendiri ini adalah jarak dari titik fokus ke titik puncaknya, atau jarak dari suatu titik ini ke garis, jadi sama aja. Kita dapat menentukan P-nya tadi adalah P-nya adalah 3. Nah, untuk mencarinya itu kita dapat menggunakan rumus yang seperti ini. F 0,0 itu sama dengan F dari titik puncak ini adalah 3, kemudian titik fokus X-nya adalah 0, kita dapat menentukan P-nya adalah 3. Jarak titik ini ke fokus. Jadi kita masukkan P-nya adalah 3 dikurangi M-nya negatif 2. Jadi Y min 0 sama dengan Y. Ini kita kalikan kurang 2x tambah dengan Y min ketemu jadi plus 3 Y sama dengan negatif 2x ditambah 6 ditambah 3/2 itu sama dengan 15/2. Nah, ini adalah persamaan garis singgung, atau bila kita kalikan kedua ruas dengan 2 dikali 2 didapat 2y plus 4x 2y 4x tambah 15. Kemudian kedua ruas ditambah 4x dan dikurangi 15. Ini adalah persamaan garis singgung
terhadap parabola dengan titik fokus f0,0 dan juga puncaknya 3,0. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang bab 7 materi parabola. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.